hasil pengumuman langsung kita umumkan. Nah, bagi yang masuk ke babak berikutnya tetap ada di lokasi, sedangkan bagi peserta yang tidak masuk ke babak berikutnya, ya kami harap kondur dengan tetap tertib menjaga jarak. Kemudian yang keenam, peserta meninggalkan lokasi lomba dengan tertib dan tetap menjaga jarak. Nah, selanjutnya untuk tata tertib pelaksanaan lomba cerdas cermat sejarah atau LCCS MGMP IPS 2021. Yang pertama, peserta melakukan registrasi 7.30 sampai 08.30. Jadi pertama berangkat itu registrasi dulu pada panitia. Kemudian masuk ke lokasi, kemudian mengikuti pembukaan. Ini pada pukul 08.30 sampai 09.30. Peserta satu sekolah cukup satu, dan pendamping wajib mengikuti upacara pembukaan. Nanti menggunakan kanal YouTube MGMP IPS. Peserta dan pendamping dari 4 sekolahan kami mengharapkan berkenan untuk mengikuti upacara pembukaan secara langsung di Aula SMP Negeri 2 Cilacap, yaitu di SMP Negeri 2 Cilacap, SMP Negeri 7 Cilacap, SMP Islam Al-Azhar Cilacap, dan SMP Pius Cilacap. Ini kami harapkan begitu datang, ini langsung ke aula pembukaan, upacara pembukaan LCCS. Nanti kalau sudah selesai, silahkan untuk ke ruang lomba bagi siswa, kemudian bagi pendamping ke ruang transit. Peserta yang tidak mengikuti upacara pembukaan secara langsung, wajib mengikuti secara virtual melalui kanal YouTube MGMP IPS, dan wajib untuk like, subscribe, dan komentar. Komentarnya minimal adalah menuliskan nama dan asal sekolah. Nih, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, pendamping wajib mengikuti upacara pembukaan pendamping nanti melalui Zoom meeting, nanti akan linknya akan kami berikan. Kemudian ini yang penting Bapak Ibu, mohon untuk betul-betul diingat-ingat bahwa peserta membawa HP Android, wajib membawa HP Android berkuota minimal 3 GB dan power bank, mbok sampai lowbat HP-nya. Karena meskipun ini luring, tapi luring semi daring, artinya bahwa pelaksanaan itu secara luring, tapi dalam kenyataannya nanti soal dan kemudian juga babak semifinal itu kami kirim melalui menggunakan Google Form. Jadi putra-putri Bapak Ibu ini mengerjakan di Google Form. Nah, mengerjakan di Google Form sehingga membutuhkan HP Android dan berkuota. Nih, kami perkirakan kemarin insya Allah kalau sekitar 3 GB insya Allah ya cukup. Jadi ini mohon untuk dipersiapkan oleh Bapak Ibu pendamping. Setelah upacara pembukaan dilanjutkan dengan lomba babak penyisian melalui Google Form pada link yang telah disiapkan di ruang masing-masing. Linknya nanti disiapkan, nanti akan disampaikan oleh pengawas ruang. Kemudian yang terakhir, lomba babak penyisian akan dimulai setelah upacara pembukaan, yaitu perkiraan sekitar jam 10 WIB sampai dengan selesai. Nah, teknis lombanya. LCCS, Lomba Cerdas Cermat Sejarah ini, terdiri dari 3 babak, yaitu babak penyisian, babak semifinal, dan babak final.
Kami perkirakan kalau semuanya dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala teknis, tanpa ada kendala sinyal dan sebagainya, 1 hari selesai. Pada babak seleksi atau penyisian, ini menggunakan sistem penilaian paralel. Yang akan diambil adalah 9 besar nilai kumulatif tertinggi. Jadi nanti dalam tim sekolah kan ada 3. Nanti dikumulatifkan nilainya. Nilainya akan dikumulatifkan. Seperti itu. Kemudian kami ambil 9 besar untuk masuk ke babak semifinal. Babak semifinal juga sama. Nanti soal kami kirim bisa dini melalui Google Form, dan perlu Bapak Ibu ketahui sampai dengan sekarang panitia belum tahu soalnya dan belum dikirim oleh tim pembuat soal dari Magister IPS UMP. Nah, pada babak semifinal ini akan menggunakan sistem paralel yang diambil 3 besar tim dengan urutan dengan nilai kumulatif, ya, kumulatif nanti diikutkan diambil 3 besar, ini akan memperebutkan juara 1 dan 2 pada babak final. Babak final nanti akan dilaksanakan secara luring, itu seperti LCCS yang umum lah. Nanti ada tiga ini kami siapkan. Nah, di situ nanti ada pelaksanaannya, itu ada soal wajib, soal lemparan, dan soal rebutan. Babak penyisian dilaksanakan selama 60 menit. Peserta mengerjakan 50 soal pilihan ganda. Kemudian babak semifinal dilaksanakan selama 40 menit, maaf kurang teh. Peserta mengerjakan 20 soal pilihan ganda dan 5 soal esai singkat. Dan babak final, nanti peserta mengerjakan 10 soal wajib, masing-masing regu nanti diberi 10 soal wajib. Kalau itu sudah selesai, dilanjutkan dengan 5 soal lemparan. 5 soal lemparan. Untuk soal lemparan, untuk teknisnya, kemarin masukan dari Pak Kabid, Pak Kastam, bahwa misalnya regu A, itu dapat soal 5. Tidak bisa, pertanyaan pertama tidak bisa dilempar ke regu B, tidak bisa ke regu C. Tapi untuk soal yang kedua umpamanya regu A kok tidak bisa, ini tidak ke regu B tapi ke regu C. Baru kemudian ke regu B. Dan seterusnya akan seperti itu. Kemudian jeda waktu istirahat antar babak ini selama 30 menit atau nanti menyesuaikan. Pada saat pelaksanaan LCCS, pelaksanaan lomba dalam bentuk apapun kepada peserta. Peserta tidak boleh meminta dan menerima bantuan dalam bentuk apapun kepada dan dari siapapun. Peserta maupun pendamping, maka peserta yang bersangkutan dinyatakan gugur. Terus apabila ada permasalahan di dalam teknis, merupakan kewenangan dari panitia. Yang terakhir, keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Kemudian untuk batasan materinya Bapak Ibu, ini nanti materi ini nanti mohon untuk umpan baliknya dari Bapak Ibu untuk materi technical meeting nanti akan kami share di grup untuk bisa dipedomani Bapak Ibu. Untuk materinya untuk kelas 7 ini kehidupan manusia pada masa praaksara. Dan seterusnya untuk kelas 8 ini cukup banyak. Ini dari kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, kemudian kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, tumbuh dan kembangnya semangat kebangsaan. Kemudian materi kelas 9, ini masa kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan,
terus terbentuknya masa kemerdekaan, kemudian masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, kemudian masa reformasi, dan yang terakhir tadi disampaikan oleh Pak Sigit bahwa hal yang membedakan LCCS mungkin di Cilacap dibandingkan dengan yang lain, bahwa kita mencoba untuk menggali peninggalan sejarah yang ada di Cilacap. Ini sudah di Cilacap Barat itu untuk situs Cilongkrang. Kemudian untuk tengah itu Benteng Pendem materinya. Kemudian untuk yang Cilacap Timur diambil Museum Susilo Sudarman. Ini materinya bisa Bapak Ibu temukan di Google atau di buku yang sudah ditulis oleh tim penulis sejarah Cilacap. Technical meeting yang saya sampaikan, mohon untuk bisa ditambahkan Pak Sigit, Bu Ika, atau Pak Bangun, atau panitia yang lain. Sehingga Bapak Ibu pendamping akan semakin memahami untuk kegiatan yang akan kita laksanakan besok pada hari Kamis 27 Mei 2021. Ini yang ingin saya sampaikan. Untuk selanjutnya, silakan kalau ada panitia yang ingin memberikan tambahan. Oh ya, untuk tempat, untuk lokasi nanti denahnya sudah ada. Denahnya sudah ada. Kemudian satu ruangan itu ada 4 sekolahan, berarti ada 12 yang kami acak. Jadi tidak mungkin bersebelahan, ya, bersebelahan. Tidak mungkin dalam satu sekolah itu bersebelahan dari depan ke belakang atau ke samping-samping, tapi sudah kami acak dalam satu ruangan. Ini sehingga betul-betul bahwa siswa mengerjakan itu. Untuk sedikit tambahnya. Untuk selanjutnya silakan Pak Sigit atau yang lainnya untuk bisa memberikan tambahan sehingga technical meeting ini akan semakin lengkap. Terima kasih Pak Tri. Nambahi sedikit terkait dengan sistem penilaian. Sistem penilaiannya adalah setiap sekolah kan mengirimkan 3 wakil. Jadi 3 wakil ini nanti akan ditotal jumlah perolehan nilainya, kemudian diakumulasikan menjadi nilai satu sekolah. Jadi tempat duduknya berada untuk satu sekolah, tetapi posisi duduknya itu berpencar, tidak berada di deretan yang samping, tidak dalam satu urutan yang sama, tapi berpencar. Sudah dibuat oleh Pak Bangun selaku sekretariat. Kemudian Ibu Bapak, nanti di kegiatan ini harapannya adalah setiap sekolah bukan hanya yang ikut pada waktu di lokasi lomba, tetapi murid kita atau siswa kita yang ada di rumah diberi akses untuk bisa mengikuti kegiatan ini, baik yang pembukaan maupun nanti di kegiatan finalnya, supaya aksi atau dampak yang muncul itu tidak hanya dimiliki oleh 9 orang peserta yang masuk final, tetapi oleh siswa-siswa kita yang ada di rumah. Oleh karena itu, nanti mohon bantuan dari Ibu Bapak semuanya untuk share tautan yang akan kita bagikan kepada semua sekolah melalui grup MGMP. Tapi kalau secara teknis nanti semua informasi ada di grup LCC sejarah ini, tetapi kalau informasi
final nanti biar diakses oleh banyak orang, nanti akan dikirim melalui grup MGMP sekolah, MGMP IPS. Oke. Itu tambahan saya. Mungkin yang lain, monggo Pak Bangun, Mbak Ika. Monggo Pak Bangun, Bu Ika yang sistem IT, Pak Yayat. Pak Yayat, oke. Pak Bangun, Assalamualaikum. Atau silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan teknis, sehingga betul-betul bahwa besok ketika jenengan membawa anak-anaknya, siswa-siswanya, itu sudah tahu apa yang harus dilaksanakan. Dan kami betul-betul sangat berharap dan mohon kerjasamanya yang luar biasa untuk kita tetap menjaga dan menegakkan protokol kesehatan. Sekali lagi bahwa kegiatan ini dinas juga sangat berharap pada kita. Berharap pada kita bisa sukses sehingga bisa menggeliatkan untuk MTMP yang lain, mapel yang lain untuk bisa melaksanakan kegiatan secara luring seperti itu. Tambahan Pak dari saya. Mungkin monggo. Untuk menjaga prokes, masing-masing sekolah kan besok 3 peserta dan 1 pendamping. Semua nanti akan seperti tadi disampaikan Pak Tri, dicek suhu dan lain. Sehingga nanti untuk checklistnya di dalam ruangan. Kemudian untuk Bapak Ibu pendamping juga nanti sudah dibagi ruangannya masing-masing. Jadi Bapak Ibu pendamping nanti tidak asal masuk di ruang tunggu, ruang transit, tetapi sudah ada daftar namanya di ruang tunggu. Satu ruangan sama yaitu 12 orang, sehingga nanti checklistnya ada di situ. Sehingga nanti Bapak Ibu mengisi checklist ya tentang kesehatan Bapak Ibu dan suhunya yang tadi di luar dicek. Kemudian untuk area parkir karena di SMP 2 dan SMP 3 itu untuk SMP 2 jelas nanti area parkir di sepanjang pinggir jalan untuk mobil. Kemudian untuk motor mungkin bisa sebagian masuk ya, sehingga untuk tetap menjaga prokes untuk tidak berkerumun. Kemudian yang dari SMP 3 Cilacap, karena kebetulan SMP 3 Cilacap itu bersamaan dengan acara Sertijab, yaitu SMP Negeri 3 akan menerima tamu dari SMP 1 Maus, Bapak Ibu Guru dari SMP 1 Maus. Sehingga dimohon untuk para peserta, Bapak Ibu pendamping dan semuanya, nanti untuk masuknya para peserta itu tidak melalui jalan depan gang, tetapi melalui samping sebelah kanan apa ya, sebelah kanan SMP 3, jalan apel kalau nggak salah itu. Kemudian mobil bisa parkir di pinggir jalan Sudirman atau jalan apel di pinggir jalan, ya tidak di tengah jalan, tapi di pinggir jalan Sudirman dan jalan apel. Kemudian karena tadi saya katakan untuk menerima kedatangan tamu dari SMP 1 SMP Negeri 3
di apa namanya sertijab. Kemudian nanti insya Allah untuk informasi berikutnya terkait dengan pembagian ruangan di masing-masing, misalnya SMP pendaftaran 01 sampai 04 itu di ruang 10, dan mungkin nanti bisa kami share lewat grup LJJS. Insya Allah. Ini kan mungkin tambahan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan, oke. Waalaikumsalam. Tambahan Pak Bangun. Iya. Untuk yang di SMP 3 yang parkir mobil nanti bisa masuk ke ruangan SMP 3 melalui jalan apel nanti di belakang, parkir di belakang. Oh, Oke. iya. Mobilnya bisa ya Pak? Mobilnya masuk.